Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimangis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rahasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda yang dapat mendengarkan dan juga menyimak siaran kami. Senang sekali saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Robi dan juga Muhammad Ondi dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Yang mendengarkan kami melalui Radio Sela FM di daerah Batam dan sekitarnya, Radio Latansa FM di daerah Sukabumi dan sekitarnya, maupun Suara Habibullah di daerah Banyuwangi, Radio Silaturahim Semarang, atau dimanapun Anda yang dapat mengakses kami melalui www.radiosilaturahim.com. Semoga kabar Anda dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir dalam acara Mimbar Hasil. Edisi kali ini Ikhwan Akhwat, kita mengambil latar atau tempat ini di pinggir laut nih. Kalau pinggir laut biasanya suasananya agak panas-panas gitu ya Andi ya. Dan tamu kita, narasumber kita di acara Mimbar Hasil kali ini, beliau adalah seorang dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan saya bertemu dengan beliau di salah satu acara Kementerian Agama. Setelah berkenalan, ngobrol-ngobrol gitu ya tentang Rahasil, tentang visi misi dakwah Rahasil, akhirnya beliau saya pinta untuk Ustadz gimana kalau kita siaran di Rahasil, dan beliau bersedia. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang? Baik, alhamdulillah sehat. Khair. Jadi Ustadz, ini narasumber kita adalah Dr. Haji Engkos Kosasih LC.MAG. Kelahiran Kuningan 13 Agustus 1972. Betul ya Ustadz ya? Betul. Takutnya justru lahirnya tahun 85 apa gitu ya. Asli Kuningan? Asli Kuningan. Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat. Ustadz bisa berkenalan dulu sama pendengarnya, sama pemirsanya gitu ya. Mungkin Ustadz bisa cerita masa kecilnya, lalu Ustadz riwayat pendidikannya di mana gitu ya, sampai sekarang bisa ke UIN gitu ya, menjadi salah satu dosen di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, serta Kang Angga yang semoga dimuliakan Allah. Saya Engkos Kosasih, asli Kuningan, Jawa Barat. Saya pendidikan SD sampai MTS masih di Kuningan. Kalau aliyah di Ciamis. Lalu S1 di Al-Azhar. Lalu S2, S3 di UIN Bandung. Al-Azhar mana Ustadz? Al-Azhar Mesir ya, bukan Mesir, Al-Azhar. ya. Karena di Jakarta juga ada tadi. Jakarta ya. Iya. Alhamdulillah 6 tahun saya diberi amanah usia, amanah keilmuan, amanah khidmat dakwah. Sehingga sebagai alumni Al-Azhar saya punya kewajiban untuk nasrul dakwah, sebarkan dakwah, lalu nasrul fikrah, ide-ide positif untuk umat perlu disebarkan. Dan yang paling utama ya saya ingin ada tandimul kafaah, artinya skill sebagai alumni yang memang perlu dicoba praktekkan di masyarakat umum. Sehingga jam terbang dakwah kan menentukan sekali kematangan seorang Betul. alumni. Sehebat apapun kampusnya, kalau jam terbangnya barangkali masih minimalis, masih standar saja, ya bagaimana bisa matang. Kalau sehari-hari saya di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kebetulan sebagai wakil dekan 3 bagian mahasiswa, alumni dan kerjasama. Makanya mudah-mudahan bagian saya kan kerjasama dengan luar. Nah ini awal ta'aruf saya dengan Rahasil. Mudah-mudahan kedepannya kerjasama antara mudah-mudahan Ustadz ya. Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung bisa istiqomah lah. Karena namanya juga Rahasil. Kalau bahasa Arab dengan istilah Rosil. Kalau Rosil artinya yang sang penyampai. Oh gitu Ustadz ya? Rosil. Mudah-mudahan di Arabnya jadi Rosil. Iya. Nah, sehingga bukan hanya seorang ketika seorang punya risalah, misi, dia harus jadi seorang yang Rosil. Orang yang bisa menyampaikan. Ya.
Tapi kalau pakai mim, murosil itu artinya wartawan, koresponden. Beda Murosil. lagi ya. Oh, beda lagi Karena ya. dia selalu mengabarkan, selalu mengupdate, itu namanya murosil. Iya, iya. Dan murosil atau mursil itu adalah nama yang tepat untuk bagaimana kita mentransfer, mengkomunikasikan, menyebarkan nilai-nilai Islam ke dalam tubuh masyarakat Indonesia yang kita cintai. Baik. Iwan Hot selain kesibukan beliau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, beliau juga sebagai seorang penceramah gitu ya di berbagai pengajian di masjid-masjid, atau bagi Anda mungkin pernah melihat beliau gitu di masjid ketika ceramah gitu ya. Di radio juga Pak Ustadz ya? MKFM lama sekali. Juga lembaga-lembaga dakwah-dakwah Islam gitu Ustadz sudah aktif. Pertama kali Ustadz naik mimbar tuh tahun berapa Ustadz? Pertama kali naik mimbar di depan Mustami. Saya dari SD sudah Dari SD. ikut audisi lah. Widih. Pernah tampil waktu SD perlombaan pidato, Iya. sanawiyah karena saya pesantren wajib sama kiai untuk mulai terjun. Aliyah kelas 1 saya udah katanya disebutnya mubalig ABG lah, mubalig muda Wih. di Ciamis. Iya. Dan saya disebutnya Neo MZ. Neo. Nah, Neo MZ. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena katanya saya duplikasi MZ. Saya sedih juga. Mungkin saya terinspirasi ya dengan cara gaya beliau. Tapi kalau konten saya tanggung jawab. Tapi lumayan juga mengupgrade popularitas lah. Saya adalah Neo MZ. Neo MZ. Saya bisa mengurangi gaya MZ setelah 6 tahun off dulu karena di Mesir. Saya tidak bisa ceramah seperti di Indonesia, paling hanya di kedutaan, komunitas mahasiswa yang terbatas. Alhamdulillah, satu yang saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kemampuan bahasa Arab adalah kunci. Kita ingin jadi dai. Kunci untuk menjadi dai. Dai. Karena Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kitab-kitab kuning bahasa Arab. Kalau seorang dai lemah bahasa Arabnya, saya khawatir pertanggungjawaban dari konten yang ia sebarkan. Iya, karena disampaikan Al-Quran, hadis bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, saya sering berseloroh, mubalik kita, dai kita harus jadi Islam kanan dong. Tahu Islam kanan? Apa tuh Ustaz? Sumbernya dari kanan gitu. Kanan ke kiri. Iya. Jangan Islam kiri. Islam kiri dari kiri. Dari kiri ke kanan. Indonesia. Iya, iya. Walaupun ada yang sedikit mungkin tersinggung dengan ucapan saya, tapi saya ingin mengatakan seorang dai kalau tidak ngerti bahasa Arab, saya kira ini sebuah kelemahan yang mendasar. Ya betul, sekarang sudah terjemah Depak, sudah ada Google, tapi kan itu tidak menjamin. Sampai saya berseloroh lagi, masa kita kalah sama Abu Jahal? Abu Jahal Abu orang Jahal itu kafir tapi hebat bahasa Arabnya. kan orang sana Abu Jahal. Artinya bisa bahasa Arab itu tidak mengenal ras, Iya. tidak mengenal agama. Orang kafir, saya di Mesir banyak teman yang Nasrani bisa bahasa Arab jago. Di Lebanon, jago-jago bahasa Arabnya. Iya, iya. Ya, artinya bahasa Arab bukan bahasa agama saja. Bukan ras juga. Saya orang Sunda, alhamdulillah bisa bisnis, bisa komunikasi, bisa menggapai sesuatu dengan bahasa Arab. Nah, please deh, saya minta ini jamaah rasil ikhwan akhlak. Siap, Ustaz. Saya hanya mengatakan bahwa because of Arabic, bi barakatil lughah Arabiyah, maka seorang dai, seorang ustadz, seorang mubalik bisa memiliki konfidensi lah. Napas panjang, tidak kehabisan materi, sehingga saya menantang sebagai tantangan akademik saja kalau ingin punya kitab sebanyak 5.000 kitab dalam bentuk digital sebagai bahan dakwah, saya siap berikan kepada siapa yang ingin memilikinya. Wah, subhanallah. Hanya 1 tera kok. Hanya 1 tera. Nanti nomor Ustaz saya share ya ke pendengar. Iya. 1 tera. Jadi nanti bahan kitab disiapkan ya berbagai- para pendengar ya dan juga para pemirsa, nanti nomor Ustaz Engkos ini akan saya share. Nah, Ikhwan Akhwat, di kesempatan kali ini Mimbar Rasil kita akan mengangkat satu topik karena kita sudah memasuki bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Kita akan mengangkat topik mengenai memaknai kemerdekaan namun belajar dari Sirah Nabawiyah, yaitu peristiwa Futuh Mekah. Begitu Pak Ustaz ya? Nah, silakan Pak Ustaz untuk menyampaikan materi terlebih dahulu, nanti kita akan dialog lagi. Ya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemerdekaan kita kalau disandingkan, direlevansikan dengan Fathu Makkah, percaya atau tidak, langsung atau tidak, mengakui atau tidak, itu pasti memiliki tingkat kesesuaian, tingkat relevansi yang sangat tinggi sekali.
Kita merdeka dari penjajahan Belanda selama 350 tahun. Rasulullah tahun 8 Hijriah memerdekakan bangsa Mekah, bangsa Arab di Mekah Al-Mukarramah dari penjajahan paganisme, penjajahan berhala. Bagaimana 360 berhala dihancurkan. Kita juga sama. Indonesia mengibarkan bendera tauhid tepat di bulan Ramadan, Istiqlal atau kemerdekaan Islam, kemerdekaan Indonesia dikibarkan. Sehingga dalam mukadimah UUD disebutkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sebuah pengakuan, sebuah penetapan bahwa hanya dengan jihad, hanya dengan semangat membela agama Allah, Indonesia bisa merdeka. Nah baik, saya mencoba ikhwan dan akhwat rahimakumullah sedikit bicara mengenai apa saja sih the best chapter dari peristiwa Fatu Makkah yang bisa menjadi spirit agar kita terus merdeka. Bukan hanya tahun 45, tapi sekarang dan sampai Allah menjemput kita semuanya. Pertama, mengapa terjadi Fatu Makkah? Jawabannya adalah karena orang-orang Mekah melakukan pelanggaran yang berat terhadap perjanjian Hudaybiyah. Rasul sangat cerdas sekali membuat satu skenario bagaimana menang tanpa perang. Bagaimana menaklukkan musuh dari pukulan pertama. Bagaimana Rasulullah melakukan satu boikot kekuatan-kekuatan orang Mekah dari berbagai sisi. Dari ekonominya, dari informasinya, dari militernya. Ya. Bagaimana Rasul sangat cerdas melakukan perang perang urat syarab ya. Perang urat syarab terhadap orang Mekah. Dan yang paling menarik adalah bagaimana 10.000 pasukan yang dibawa oleh Rasul ternyata ketika melakukan kota Mekah berjumlah 30.000 bertambah. Artinya kan ada kelipatan yang hebat sekali dari segi personil umat Islam, tentaranya, dari kekuatan ma'nawiyah atau emosi atau mentalitasnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana umat Islam waktu itu sangat disegani. Itu ketika Rasul selalu detik-detik menjelang Rasul melakukan penyerangan kota Mekah, beliau kan menundukkan dulu seorang namanya kita tahu Abu Sufyan. Abu Sufyan dijinakan dulu oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika sudah menerima kekalahan Abu Sufyan, maka beliau mengangkat derajat seorang Abu Sufyan. Artinya ketika Mekah mau ditaklukkan, maka Abu Sufyan yang mengatakan, bilang kepada para warga Mekah, siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Bayangkan ini penekanan dari Rasul yang sangat cerdas sekali, menaklukkan seorang Abu Sufyan, tapi mengangkat derajat seorang Abu Sufyan. Maka praktis tidak ada perlawanan militer. Titik kuncinya sudah didapat, lalu mentalitas mereka sudah kalah, maka yang terjadi adalah bendera putih dikibarkan oleh penduduk Mekah. Dalam catatan paling hanya perlawanan sporadis lah, termasuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu, sporadis saja. 10.000 pasukan, paling hanya 2% yang ikut melakukan operasi militer. Yang lain adalah dengan gerakan damai. Nah ini artinya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bisakah Indonesia juga, negara kita, komponen muslim juga mengambil saripati dari kunci kesuksesan penaklukan kota Mekah. Ya. Kecerdasan diplomasi, kecerdasan mentalitas, kekuatan strategi militer, memperlakukan musuh yang kalah dengan terhormat. Ya. Lalu bagaimana setelah Hudaybiyah terjadi, sebenarnya itu kan semacam satu strategi Rasul untuk mencari nafas. Betul beliau gagal umroh, gagal haji pada waktu itu. Tapi lihat 2 tahun setelah tidak boleh masuk kota Mekah, beliau masuk kota Mekah dengan futuhnya itu. Jadi Islam tidak hanya bicara ideologi, Islam tidak hanya bicara tentang konsep-konsep yang teoritis. Nah, bagaimana Islam dibumikan dalam strategi?
dalam sebuah kemenangan, dalam sebuah jamaah, dalam sebuah strategi-strategi berjuang, sehingga Islam memang betul adalah agama perdamaian, agama kasih sayang, tapi dalam waktu lain Islam adalah agama kekuatan, agama yang sangat menekan kepada praktek amali, agama yang menerjemahkan kehidupan sampai pada detil-detilnya, ya, sehingga dengan agama Islam sebagai agama kekuatan, maka manusia dengan Islam dikembalikan pada fitrah yang semula, akhlakul karimah. Lihat kata-kata Rasulullah SAW, ada dua statement yang sangat menarik ya. Ketika seorang Sa'id, putra Sa'id, seorang sahabat itu, dia biasalah kalau menang kan euforia ya. Dia kibarkan bendera sambil teriak-teriak. Sekarang ini sahabat Sa'id nih. Sahabat Sa'id. Sahabat Sa'id dia kibarkan bendera. Kalau kita mungkin kayak pamflet gitu ya. Iya. Oh, kemenangan telah tiba kalau gitu. Kalau tulisannya saya sederhana gini. Sekarang yang terlarang sudah bisa dihalalkan. Sekarang Allah hinakan bangsa Quraisy. Abu Sufyan kan udah muslim, baru syahadat kan. Dia tersinggung. Ya Rasul, tolong deh itu spanduknya cabut deh katanya. Karena kan sama dengan ya oke lah, Quraisy sudah kalah, tapi orang kalah dihina juga dengan verbal. Apa jadinya? Maka kata Rasul, wahai Sa'id, cabut itu spanduk. Ganti dengan kata-kata apa? Sekarang ganti dengan Ka'bah, kata beliau. Apa katanya? Sekarang Allah muliakan Ka'bah, dan dengan Ka'bah pula Allah angkat derajat bangsa Quraisy. Masya Allah. Di sini Rasul datang sebagai pemenang tanpa darah tertumpah, tanpa balas dendam yang tereksploitasi, tidak sama sekali. Tidak ada pembantaian. Ketika para elit-elit Mekah dikumpulkan, seluruh datang ke kota Mekah, takluk di hadapan Rasulullah yang mengatakan, izhabu fa'antum tulaqa. Pergi kalian ke rumah masing-masing, kalian adalah sudah bebas merdeka. Masya Allah. Bisakah spirit ini kita terjemahkan dalam episode modern ini? Kita kuat berjamaah, kita malah melakukan satu counter attack di menit pertama. Kalau dalam teori sepak bola modern gitu kan, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Kalau kita bertahan terus, capek diserang itu. Di pertahanan yang terbaik adalah serang. Makanya itu kalau formasinya total football kan? Ya harus total football ini. Oh iya. Karena kita perang urat saraf, perang dimensi berbagai hal. Katanya apa namanya? Teorinya disebut al-mubada'ah. Jangan menunggu diserang, serang aja dulu. Tetapi tanpa pertumpahan darah, kan bagus. Ini perang, tapi tidak ada pertumpahan darah. Ini sebuah kekuatan militer, tapi tidak ada pertumpahan darah yang terjadi di mana-mana. Inilah yang katakan para ulama, perang Badar dengan Futuh Mekah hanya beda 8 tahun. Tapi ternyata waktunya sama, bulan Ramadan. Artinya apa? Badar adalah awal dari persiapan, sementara Futuh Mekah adalah buah dari kesiapan di bulan Ramadan, di perang Badar. Semoga ini menjadi spirit di hari kemerdekaan, Kang Angga, bahwa mari umat Islam yang besar, secara demografis, secara SDM, sumber daya alam, mari kita jadikan kita punya kendali dalam perjuangan ini. Kita pandai menguasai psikologi musuh, kita pandai mengambil energi mereka, menjinakkan mereka, mengisolasi kekuatan musuh, tetapi dengan kecerdasan, dengan jamaah, dengan kemampuan diplomasi yang tinggi. Insya Allah melalui forum atau acara ini, mudah-mudahan saya sendiri sebagai bagian dari elemen umat harus memang banyak belajar. Futuh Mekah adalah the best inspiration for our community, bukan yang lain. Itu saja. Nah, perasaan merdekanya itu yang ada di diri kaum muslimin waktu itu memerdekakan dari kejahiliahan atau memang memerdekakan kaum musliminnya sendiri gitu dari tindakan semena-mena atau tindakan penyerangan oleh kaum Quraisy yang tidak setuju dengan Islam itu datang. Jadi yang merdeka ini yang secara hakiki apakah umat Islamnya atau orang Quraisy gitu yang diserang? Yeah. Kalau tadi ada kalimat bahwa ya Ka'bah telah dimuliakan gitu ya. Kita tahu sebelum
Rasul memerdekakan Mekah. Mekah itu kan disebutnya Ummul Qura. Induk dari segala negeri. Bakkah mubarakah, Mekah yang penuh berkah. Wa man dakhalahu kana amina. Aman deh siapapun yang masuk kota Mekah. Ini kan kemuliaannya. Ka'bah dibangun di kota Mekah. Nabi Ibrahim perintis bangunan kota Mekah. Tiba-tiba jahiliyah ini menodai dakwah Ibrahim alaihissalam, kesucian kota Mekah. Kebayang sih kita kan sebuah negeri yang suci tiba-tiba dikotori. Ya. Selama Rasul 13 tahun, Rasul sabar-sabar dulu. Hijrah ke Madinah baru 8 tahun Rasul datang. Artinya betul-betul beliau seorang muharrir, pembebas. Tetapi yang jadi pembebas yang bukan mengeksploitasi kemarahan. Kalau bilang sakit hati ya, memang kita mau kebayang sih. Kamu dulu mencederai saya, oke saya balas sekarang. Kamu kalah kan? Tidak bisa, tidak begitu. Tidak ada marah dibalas marah, zalim dibalas zalim. Selama mereka sudah tunduk dengan pasukan Islam, udah. Maka mereka kan sudah tunduknya dengan masuk Islam. Nggak ada yang nggak masuk Islam, semua masuk Islam. Baik mungkin dengan sepenuh hati atau mungkin terpaksa. Ya masih mending lah masuk Islam terpaksa juga. Yang penting masuk Islam dulu. Toh nanti ada pembinaan kan. Jadi kemerdekaan hakiki adalah kemerdekaan Fathu Makkah, membuka Mekah kepada fitrahnya semula, koridor yang semula, asas kemuliaan kota Mekah yang semula. Kan nggak ada zaman Nabi Ibrahim berhala. Iya. Tidak ada penodaan kehormatan manusia namanya wanita pada zaman Ibrahim alaihissalam. Tidak ada. Tapi kenapa? Nah inilah. Tapi yang menarik katanya Kang Angga bahwa jahiliyahnya kota Mekah atau jahiliyahnya bangsa Quraisy adalah itu orisinil kreasi orang setempat, bukan dari peradaban lain. Ini saya temukan dari buku Ramadan Al-Buti ya, dalam fikih sirah. Jadi tidak ada pengaruh dari luar, dari Romawi atau dari Persia? Nggak ada. Memang murni jahiliyahnya made in lokal. kreativitas warga setempat. Betul, Ka'bah ya namanya apa? 360 ada sempat inspirasi ya. Ada petualang keluar daerah, luar kota Mekah, lihat. Nah, dari sana dikembangin jadi teori Lata, Uzza, Manat. Trio berhala yang jumbonya loh. Belum yang lain nggak ada kan. Paganisme itu muncul dalam peradaban orang Arab. Romawi nggak ada budaya paganisme, dia materialisme. Persia sama, materialisme. Di sebelah sana adalah India kuno, itu spiritualisme. Berarti apa? Melangit terus gitu, ideologi. Kalau kita mah zikir terus, nggak pernah membumi. Orang Romawi Persia terbalik, di bumi terus nggak pernah ke langit. Iya. Nah disinilah kota Mekah dalam teori, dalam sejarah adalah kota yang betul-betul suci. Dia masih virgin, tidak tertarik kepada materialisme yang ekstrim atau spiritualisme yang ekstrim. Kenapa? Karena punya Ka'bah. Kita tahu kan mereka tawaf orang Quraisy, tapi sambil telanjang. Karena ini sudah sinkretisme ya. Iya. Satu sisi mereka beribadah, tapi sisi lain mereka menodai cara beribadah. Oh, makanya disebut jahiliyah tuh di situ. Jahiliyah itu bukan bodoh, buta huruf, tidak punya peradaban. Bayangin deh, kalau dulu ada medsos WhatsApp, udah ramai dengan syair-syair yang hebat. Oh, justru ahli syair. Orang-orang Quraisy ya. Orang syair, puisi. Membakar semangat untuk perang. Ada orasi, ada nyanyian, ada nasyid. Wih. Kalau ada medsos iya di-sharein terus itu. Sayang belum ada medsos. Ya baru adalah Pasar Ukaz yang ditempel yang puisi terbaik, sastra terbaik ditempel di pintu Ka'bah. Oh, udah ada ya kompetisi-kompetisi. Setiap tahun itu ada namanya festival sastra. Festival. Iya. Tolong pahami namanya jahiliyah itu bukan dalam peradaban. Bukan maaf ya kayak bahasa kita itu namanya jahiliyah itu ortodok, kuno, tidak merasa kemanusiaan. Mereka dalam humanisme sangat tinggi orang Arab jahiliyah. Pertama, komitmen terhadap janji. Nggak pernah PHP. Oh gitu ya? Memberi harapan palsu. Ikramud duyuf. Jantan. Nggak ada dalam sejarah jahiliyah orang nusuk dari belakang. Apalagi nusuk yang lagi tidur. Nggak ada kejadian orang dibunuh ketika tidur. Nggak ada. Dia harus bangun, bertempur, fight gitu.
Itu banyak tradisi-tradisi baik dalam 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 tradisi orang-orang jahiliyah. Kecuali Nah, yang jahiliyah ini adalah Islamnya, akidahnya, Iya. teologinya, keyakinannya, spiritualnya. spiritualnya itu yang Nah, ini yang dibebaskan, ini yang dimerdekakan oleh Rasul. ya ini nih, tahrir, Tahrir, pembebasan. pembebasan. Min ubudiyah linnas ila al ubudiyah lillah. Penghambaan kepada manusia beralih kepada penghambaan kepada Allah. Sebenarnya mereka buat 360 berhala. Sebenarnya mereka menyembah Allah. Ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini bukan menyembah berhala, tapi kami ingin pakai broker dulu deh. Nggak pede kalau langsung sama Tuhan gitu. Ada ininya gitu. Nah, itu ya. Ada perantaranya. Ya seperti Nasrani kalau gitu dong. Persis, persis. Artinya jahiliyah adalah akidahnya. Betul, akhlaknya adalah seperti poligami tanpa batas. Membekar anak perempuan itu gimana Kayak itu? Itu akhlaknya. Tapi urusan kejantanan, etos kerja, etos perang, walaupun maksiatnya juga sama juga, etos yang bau sangat tinggi gitu. Bagus. Ikramud duyuf, komitmen terhadap janji. Oh, etos kerja karena keterampilan berdagangnya Yahud ya. Orang Quraisy itu mungkin disebutnya, untung aja mereka nggak sipit ya. Itu orang Quraisy itu orang yang subhanallah. Kalau sipit bukan Quraisy tapi beda namanya. Makanya Rasul tidak salah kalau hadis mengatakan ala immatu min Quraisyin. Pemimpin itu harus dari bangsa Quraisy. Jadi calon gubernur, calon bupati harusnya ada aura Quraisy. Bukan harus ras Quraisy. Bukan harus dari ada nuansa Quraisy. Tapi namanya apa? Arrujulah, kejantanan. Semangat kerja, semangat berperang, komitmen persaudaraan, sangat hebat orang Quraisy. Islam datang itu kan untuk mentahrir saja. Baik. Meluruskan, membebaskan apa yang jelek. Apa yang positif lanjutin. Coba lihat. Banyak sebenarnya Rasul ada tradisi Arab jahiliyah yang Rasul lanjutkan. Tidak semuanya di ini. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya gini. Enggak, maksudnya gini. Ada ritual-ritual dalam Islam. Sebenarnya itu ada embrionya dari Arab jahiliyah. Seperti hari Jumat. Gitu kan? Itu sebelumnya kan sebelum ada syariat Jumat, itu kan para sahabat dulu, ya Rasul, dulu kami setiap hari Sabtu ada pertemuan nih dulu dalam jahiliyah. Oh iya. Nah, kayak gitu. Mereka sebenarnya ada ijtimam mingguan. Dulu kita gimana? Nah, Rasul dapat wahyu dan dimulai sholat Jumat. Lahir sholat Jumat. Iya betul. Seperti sholat Id tahunan. Itu jahiliyah juga sudah ada. Tetapi mereka mungkin sudah menjauh ya dari ajaran Nabi Ibrahim. Karena masa fatrah. Masa pakem syariat. Tidak semua. Yang jeleknya itu adalah akidah. Karena wasaniyah paganisme. Yang kedua adalah akhlak terhadap wanita. Namanya poligami tanpa batas. Iya. Dan yang ketiga, jadi tadi kemaksiatan sosial, khamar. Betul. Lalu mengkhianati dan lain sebagainya, itu yang diluruskan. Baik. Nah, Pak Ustadz, belajar dari peristiwa Fathul Mekah, terus memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah yang ke 72 tahun nih Pak Ustadz ya. Kalau tadi pembebasan Mekah itu adalah membersihkan Mekah gitu yang sebelumnya suci, dikotori oleh kebiasaan jahiliyah yang seperti itu. Indonesia juga sebelumnya kepulauan Nusantara yang banyak kerajaan-kerajaan Islamnya gitu ya, dinodai, dikotori dengan penjajahan. Namun bisa merdeka. Itu pun dari perjuangan para ulama. Nah, bisa dimaknai begitu tidak Pak Ustadz ya, kemerdekaan Indonesia ini? Tepat sekali bahwa kalimat takbir ketika berjihad itu kan deklarasi untuk no seikirei. Ingat zaman Jepang, setiap jam 6 wajib ruku ke arah matahari. Iya. Makanya Kiai Haji Jadal Mustafa dari Tasikmalaya jihad haram ruku di waktu duha ke matahari. Takbir, jihad, terjadilah pertempuran tidak seimbang sampai beliau syahid. Sama seperti Haji Rasul, ayahnya Buya Hamka, terkenal itu dalam sejarah. Bagaimana kalau beliau hari Jumat itu selalu pakai jubah putih. Kenapa? Karena siap-siap khotib-khotib ulama itu dipanggil hari Jumat dan pulang setinggal nama sama tentara Jepang. Artinya, bayangkan ulama diwajibkan
mendakwahkan, mentablikan Saikere. Kan tidak bisa. Tapi yang menarik katanya dalam satu cuplikan sejarah Haji Rasul ayahanda Buya Hamka bahwa beliau sangat cerdas itu bagaimana ini Daini Pong itu kuat kan. Iya. Siapa yang melawan Jepang mati deh. Iya. Ya, dengan cerdas beliau ketika disuruh ceramah di para ulama se-Sumatera disuruh dikumpulkan hari Jumat lagi, beliau udah pakai jubah putih dan udah izin ke keluarganya relakan kalau apa yang terjadi karena di Jumat dipanggil di Jumat suruh ceramah. Kalau kita kan khutbah ya enak aja biasanya. Kalau zaman sekarang kan. Oh, zaman sekarang seneng berangkat. Nah, beliau ceramah tentang Saikere. Apa yang terjadi? Beliau dari awal sampai akhir hanya ayat Quran yang dibacakan. Tapi ayat tentang jihad. Tidak diterjemahin. Udah kiai-kiai semua. Iya, udah paham semua. Udah paham semua. Tapi pada nangis para ulama waktu itu. Kenapa? Karena ini ayat jihad, ayat kemerdekaan, ayat pembebasan yang diucapkan oleh seorang Haji Rasul yang dipahami oleh para ulama. Bahkan kita lagi dijajah secara akidah. Iya, iya. Tapi kita nggak kuat secara militer. Itu hampir 1 jam katanya nangis tuh banyak ulama. Tapi si Daini Pong kan bingung. Ini ngomong apa? Apaan ini? Ceramahnya pakai dalil doang kan. Jadi intelnya kesulitan mencatat. Iya, dia Karena belum ngerti belajar bahasa Arab. Artinya, kalau tidak dengan takbir, kalau tidak dengan jihad, ya kita tidak akan merdeka. Begini terus. Saikere. Lalu zaman Belanda, apamanya, kita tahu lah penodaan kehormatan, kebangsaan, kemanusiaan, peradaban Indonesia. Ya betul ada yang positif juga Belanda. Mungkin warisan-warisan bangunan kereta yang lama-lama kan itu siapa? Jembatan-jembatan lama, iya betul. Karena untuk kepentingan bisnis mereka semakin kuat menjajah Indonesia kan. Itu. Tapi jihad adalah deklarasi kemerdekaan. Maka Futuh Mekah adalah puncak dari kemerdekaan umat Islam setelah hampir ya 20 tahun menjadi minoritas. 20 tahun loh. Kan 13 tahun di mana? Di Mekah. Tambah 8. Madinah. 21 tahun. Ingat, Rasul kan 10 tahun. Yeah. Tahun ke-8 menang. Berarti umat Islam itu selama 21 tahun sebagai minoritas. Terpojokan. Terintimidasi juga. Terintimidasi. Usia 21 tahun, umat Islam menang. Umat Islam merdeka. Takbir, sholat, keagamaan, ekonomi, budaya yang berbahasa Islam bisa terwujud dengan merdeka. Maka Madinah, lihat setelah Futuh Mekah, itu titik balik loh. Iya. Setelah Futuh Mekah, maka ada entitas baru di Madinah itu. Dulu kan hanya Muslim kafir, Muslim kafir. Ada Muslim, Muslim. Ada kafir, kafir. Udah jelas. Tapi setelah kemenangan Futuh Mekah, di Madinah, mulai ada satu newcomer, munafik. Nah ini yang paling berat. Nah ini juga jadi pelajaran. Setelah Indonesia merdeka, ada juga kan? Bukan ada, banyak. Banyak, iya. Baik Ustadz, kita jeda dulu Pak Ustadz ya. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetaplah bersama kami di acara Mimbar Hasil. Tamu kita adalah Bapak Ustadz Dr. Haji Engkos Kosasih LC.MAG. Kami akan segera kembali, tetaplah di Radio Silaturahim dan juga Rasil TV.